Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Fokus Keselamatan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 1 ayat 2. Dalam pelayanan kealahan, kita dapatkan bahwa ketiganya mempunyai fokus yang sama, yaitu mengenai keselamatan manusia. Dalam ayat ini disebutkan rencana Allah Bapa, dikuduskan Roh, dan percikan darah Kristus. Jadi urutan dimulai dengan Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Namun dalam 2 Korintus 13 ayat 14 disebutkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sini urutannya yang pertama adalah Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Jadi urutan dari ketiganya bukanlah merupakan soal penting. Ada sebab adanya kesetaraan dari ketiga oknum ilahi ini. Namun fokus dari ketiganya adalah keselamatan manusia. Kita melihat bahwa titik kontras Tuhan dengan manusia adalah melalui Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia. Meskipun ketiga anggota Tritunggal bekerja sama untuk menyelamatkan manusia, namun hanya Yesus sajalah yang hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia dan menjadi juru selamat kita. Yohanes 6 ayat 47, Matius 1 ayat 21, Kisah 4 ayat 12. Tetapi sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak hitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19. Maka Allah juga dapat dinyatakan sebagai juru selamat kita. Titus 3 ayat 4. Karena ia menyelamatkan kita melalui Kristus juru selamat. Efesus 5 ayat 23, Filipi 3 ayat 20. Jadi sama halnya seperti dalam fungsi ekonomi, anggota-anggota keilahian yang berbeda melakukan tugas-tugas khusus dalam menyelamatkan manusia. Pekerjaan Roh Kudus tidak menambah apapun pada kelayakan pengorbanan yang Yesus Kristus buat di kayu salib. Melalui Roh Kudus, tujuan perdamaian disalib secara subjektif diterapkan kepada Kristus pendamaian itu. Tidak heran Paulus berbicara dalam Kolose 1 ayat 27, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Oleh sebab ketiga pribadi kealahan semuanya berperan untuk keselamatan manusia, maka Yesus memberikan pola dalam pengabaran Injil sebagai berikut. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dalam buku Evangelism halaman 615, dalam nama ketiga kuasa besar inilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka yang menerima Kristus oleh iman yang hidup dibaptiskan. Kemudian kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan warga negara surga yang menurut untuk menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Marilah kita selalu menerima dengan penuh ucapan syukur atas pelayanan Tritunggal untuk keselamatan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.